Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berduduk bermajelis dalam rangka tafaqquh fid din. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan duduknya kita di tempat ini sebagai pemberat kita di yaumul akhir nanti. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna masyaqqatat ta'ah tazhab wa yabqa sawabuha. Sesungguhnya letihnya ibadah, letihnya ketaatan itu akan hilang. Ya, kita duduk di tempat ini capek, ya, pegel kaki, apalagi yang punya asam urat pasti merasakan capeknya kaki kita. Tapi capeknya tersebut akan hilang, dan yang tersisa apa? Yang tersisa adalah pahala. Wa yabqa sawabuha. Adapun sebaliknya, wa inna lazzatal ma'asi tazhab wa yabqa iqabuha. Adapun nikmatnya maksiat, ya, nikmatnya pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan hilang. Enggak ada nikmat yang namanya maksiat itu abadi, ya, bisa dirasakan selama-lamanya. Dia akan hilang sejam, 2 jam, hilang. Tapi yang tersisa apa? Yang tersisa adalah hukumannya yang menanti dia kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga saya mengingatkan kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan yang dimana bulan tersebut dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemaksiatan yang dilakukan di bulan yang Allah muliakan, maka hukumannya lebih berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketaatan ibadah yang dilakukan di bulan yang Allah muliakan, termasuk bulan Rajab salah satunya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Yang dimaksud dengan takwa adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala orang bertakwa, ia takut tatkala ia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
ia menjadikan dirinya dengan maksiat ada penghalang, yaitu ketakwaan. Wal amalu bitanzil, dan juga orang yang bertakwa ia beramal sesuai dengan dalil. Karena agama ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat oleh manusia. Maka tatkala kita beramal, tatkala kita beribadah harus sesuai dengan dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Wal qana'atu bil qalil, dan juga orang yang bertakwa dia memiliki sifat qana'ah dari nikmat yang sedikit. Sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya qana'ah adalah ar-ridha bima a'tahu Allahu alaihi, yaitu ridha ya atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ini yang dinamakan qana'ah. Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Maqalidu Al-Ulum, beliau mengatakan al-qana'atu ar-ridha dunal kifayah. Qana'ah itu adalah ridha sekalipun nikmatnya tidak mencukupi. Ya. Wa tarku tashawwufi ya anil mafqud, dan meninggalkan mencari-cari ya sesuatu yang tidak ada. Wal istighna bil mawjud, dan mencukupi dari apa yang ada. Maka ini yang didefinisikan qanaah oleh Al-Imam As-Suyuti, yaitu ridho, menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada ya rezeki sekalipun tidak mencukupi, dan tidak mencari-cari sesuatu yang tidak ada, dan mencukupi dengan apa yang ada. Ini yang dimaksud dengan qanaah. Jadi kalau misalkan kita lagi makan, kita lagi dihidangkan makanan, maka jangan kita bertanya sesuatu yang tidak ada. Maka itulah orang yang qanaah. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan juga orang yang bertakwa adalah orang yang bersiap-siap ya, li yaumir rahil, untuk hari di mana ia akan mengadakan perjalanan. Karena yang namanya manusia, ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita akan kembali kepada Allah. Dan yang namanya orang pulang kampung butuh bekal, butuh persiapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang bersiap-siap untuk ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk ia pulang ke kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kita pada sore hari ini kita akan membahas satu masalah atau satu penyakit. Yang penyakit ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Penyakit ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya. Bahkan lebih dikhawatirkan dari fitnah Dajjal, yaitu adalah riya. Riya adalah penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riya sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid, beliau mengatakan ar-riya izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan ibadah liqasdi ru'yatin nas, yang bertujuan agar manusia melihatnya. Fayahmaduna 'alaiha, lalu manusia memuji dirinya. Ini yang dimaksud dengan riya. Dan ini terjadi. Banyak sekali orang ya, tatkala ia beribadah tapi tujuannya bukan karena Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam kita beribadah
harus mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya, ya, tatkala kita beribadah, maka kita harus niatkan ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat sah diterimanya ibadah harus terpenuhi 2 syarat. Ya, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka riya adalah penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, dan lafaz hadis ini lafaznya Imam Ahmad. Sebagaimana haddatsana Yunus, telah mengabarkan kepada kami Yunus. Haddatsana Lais, telah mengabarkan kepada kami Lais. An Yazid, dari Yazid, yakni Ibnul Had, yaitu Ibnul Had. An Amr, an Mahmud bin Labib, dari Amr, dari Mahmud bin Labib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Lihat, Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di depan Abu Bakar, di depan Umar bin Khattab, dan di depan para pemuka sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, bersamaan dengan itu beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat, ya, karena semangat beliau, semangat mereka, ya, dalam meraih ilmu, dalam bertanya tentang sesuatu yang belum jelas hukumnya, maka langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riya", yaitu riya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata yaumul qiyamah, pada hari kiamat, "Idza jazan nasu bi a'malihim", jika manusia telah diberikan ganjaran atas amalan-amalan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya", pergilah kalian, ya, kepada orang yang dahulu di dunia kalian beribadah tujuannya untuk mereka lihat. Jadi Allah menyuruh orang-orang yang berbuat riya selama mereka di dunia agar mereka pergi kemana? Ke orang yang dahulu di dunia, tatkala mereka melakukan ibadah, tatkala mereka melakukan amalan, tujuannya ingin dilihat mereka, ingin lihat manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fanzuru hal tajiduna indahum jaza", lihatlah apakah mereka bisa ngasih balasan, bisa ngasih ganjaran kepada kalian. Lihat ini, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis, ya. Bahkan tauhid merupakan pertanyaan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan pertanyaan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah, ya,
Pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah dan tauhid. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92. Ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 92, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun." Dan dikatakan kepada mereka, mana yang kalian sembah? Gitu. Maka ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang kalian sembah? Bisakah mereka memberikan pahala, menolong kalian? Gitu. Jadi ini ya dalil yang pertama bahwasannya Rasulullah SAW mengkhawatirkan ya riya menimpa umatnya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat. Yang kita ketahui bahwasannya imannya para sahabat itu Masya Allah, nggak usah dipertanyakan lagi ya, tinggi, bahkan sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau mensedekahkan semua hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Umar ibn Khattab tatkala beliau mensedekahkan setengah dari harta yang beliau miliki. Ini menunjukkan tingginya iman mereka. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan apa? Riya terjatuh kepada para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Yang iman kita belum ya sederajat dengan imannya para sahabat, dan pemahaman kita tentang agama Islam belum luas seperti luasnya pemahaman para sahabat. Maka kita lebih pantas lagi untuk takut dari terjatuh dari penyakit riya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang kedua yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhawatirkan riya menimpa umatnya, bahkan beliau lebih khawatir daripada fitnah Dajjal ya. Beliau lebih mengkhawatirkan penyakit riya menimpa umatnya daripada fitnah Dajjal. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakaru al-masih ad-dajjal. Rasulullah SAW keluar bersama kami. Wa nahnu natazakaru masih ad-dajjal, dan kami menyebutkan tentang Dajjal. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Maka para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, asyirkul khafi, yaitu yang paling beliau khawatirkan menimpa umatnya daripada fitnah Dajjal adalah syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, yang masih samar-samar, yang belum jelas. Apa itu asyirkul khafi? Maka beliau menyebutkan, an yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Jadi yang dimaksud syirik khafi, kata Rasulullah SAW, yaitu seorang berdiri untuk ibadah. Ia berdiri untuk salat. Fayuzayyinu salatahu, lalu ia memperbagus salatnya, lima yara min nazari rajulin, karena ia melihat ada orang lain yang melihat ibadahnya. Jadi ini dimaksud syirik khafi. Jadi misalkan kalau ada orang sholat, ya, sholat, pertamanya ikhlas, ya.
Tapi gara-gara ada orang yang menepuk di belakangnya, ya, ikut bersamanya sholat, lalu ia merasa, wah, Masya Allah, ini kesempatan, ya. Akhirnya ia memperbagus sholatnya, entah itu bacaannya atau memperlama gerakannya, gitu. Maka ini yang disebut, kata Rasulullah, asyirkul khafi, yang beliau lebih khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan fitnah riya daripada fitnah Dajjal menimpa umatnya? Maka Syekh Dr. Haisam bin Muhammad Sarhan hafizahullah ta'ala dalam kitab Taqsim wa Taqaid lil Qaulil Mufid, beliau mengatakan, kata beliau ada dua sebab. Sebab yang pertama, lianna fitnatal masihad dajjal zahiratun, amma fitnatar riya fahiya khafiyatun. Adapun fitnah Dajjal itu nampak, terlihat, ada fisiknya, ya. Adapun fitnah riya khafi, nggak terlihat, nggak ada yang tahu, ya. Kita nggak tahu orang ini sholat, tatkala ia sholat riya atau lillah, ya. Maka ini yang lebih dikhawatirkan Rasulullah SAW menimpa umatnya, ya. Jadi sebab yang pertama, karena fitnah Dajjal itu nampak. Adapun fitnah riya khafi, samar-samar. Adapun yang kedua, kata beliau hafizahullah ta'ala, lianna fitnatad dajjal fi zamanin muhaddad akhiruz zaman, amma riya fayakunu fi kulli waqtin. Adapun fitnah Dajjal itu di waktu tertentu aja. Berapa hari Dajjal turun ke bumi? Berapa? 40 hari. Cuma 40 hari. Akan tapi Rasulullah mengatakan, yaumun kassana, satu hari seperti setahun. Wa yaumun kassahar, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kal usbu', satu hari seperti seminggu. Wa yaumun ka ayyamikum, dan satu hari seperti hari-hari kalian. Ini Dajjal. Datang ke bumi berapa hari? 40 hari. Di waktu tertentu. Tapi riya, fitnah riya itu terjadi di setiap waktu, ya. Orang datang ke kajian, bisa dia terjatuh kepada penyakit riya. Orang sholat bisa terjatuh pada riya. Orang ngaji bisa terjatuh pada penyakit riya. Maka ini penyakit yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menimpa umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tatkala kita beribadah, ya, tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dibarengi dengan riya atau sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadahnya. Ibadahnya tertolak. Dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana aghna syuraka'i ali syirki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan, ia mensekutukan aku dan selainku, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kata Imam Nawawi, ya, rahimahullah ta'ala, dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ibadatuhu batilah. Yang dimaksud taraktuhu wa syirkahu, ibadatuhu batilah
wa la yusabu 'alaiha wa ya'sam bihi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, kata beliau yang dimaksud taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya, ibadatuhu batilah, ibadahnya tertolak. Wala yusabu 'alaiha, dan tidak diberikan ganjaran. Wa ya'sam bihi, dan dia berdosa. Merugi gak dia, Pak? Merugi sekali. Ya. Orang capek-capek ibadah, tapi tatkala niatnya bukan ikhlas karena Allah, ya, bukan pahala yang ia dapat, tapi dosa. Bahkan Allah sebutkan ia celaka. Ya. Dalam surat Al-Maun apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka tatkala mengerjakan salat sahun. Apa itu sahun? Sering mengakhirkan salatnya. Apa ayat selanjutnya? Alladzina hum yura'un, yang mereka tatkala mengerjakan salat ingin dilihat, riya. Ya. Ibadahnya tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ibadah tanpa dibarengi dengan tauhid, maka ibadahnya tidak sah. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, beliau mengatakan dalam muqaddimah dalam muqaddimah Qawaidul Arba', kata beliau, wa'lam annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah, ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid. Ya. Kama anna sholata la tusamma sholata illa ma taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dibarengi dengan bersuci. Jadi kalau orang beribadah tidak didasari dengan tauhid, dengan mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tertolak. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kiat-kiat kita, ya, agar kita terhindar dari penyakit riya ini? Ya. Karena besar kemungkinan kita terjatuh kepada penyakit riya dan kita tidak sadar. Ya, maka kita penting mengetahui kiat-kiat agar kita terhindar dari penyakit riya ini. Adapun kiat yang pertama agar kita terhindar dari penyakit riya adalah dirasatut tauhid. Ya, belajar tauhid. Karena orang yang belajar tauhid, ia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan tahu hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ia tunaikan. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya, artinya kewajiban kita atas Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita menyembah Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Maka tatkala seorang belajar tauhid, ya, maka ia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bishr Al-Hafi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillahi lamma 'asau azza wa jalla." Sekiranya manusia memikirkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat yang pertama agar kita terhindar dari penyakit riya adalah dengan apa? Dengan belajar tauhid. Adapun kiat yang kedua agar kita terhindar dari penyakit riya adalah senantiasa berdoa. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik.
sebagaimana ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW senantiasa beliau berdoa dengan doa tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal doanya, Pak? Ya. Baik, kita ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, dari aku mensekutukanmu sedang aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa yang aku tidak ketahui. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kiat yang kedua agar kita terhindar dari penyakit ria adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari penyakit ini. Jadi dosa syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari apa? Dari menyembah berhala." Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam aja, ya, sekaliber beliau masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dosa kesyirikan. Padahal beliau adalah orang yang langsung mendebat orang yang menyembah bintang-bintang, dan beliau yang langsung, ya, menghancurkan berhala-berhala dengan tangan beliau. Bersamaan dengan itu, beliau masih takut, ya, terjatuh dari dosa kesyirikan. Dan termasuk dosa kesyirikan adalah riya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kiat yang ketiga, ya, agar kita terhindar dari penyakit riya adalah al-hirsu ala an takuna al-a'mal sirran bainal 'abdi wa rabbih. Senantiasa berusaha melakukan amalan yang tersembunyi, sir, sembunyi-sembunyi, bainal 'abdi wa rabbih, yang mengetahui antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dijauhkan dari penyakit riya, kita berusaha melakukan amalan yang sir, yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Maka salah satu amalan, ya, yang paling terjaga dari penyakit riya apa? Salat malam. Salat malam akan melatih keikhlasan kita. Di mana orang-orang, ya, pada asik tidur, kita bermunajat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan, ya, membantu kita, menguatkan kita, ya, untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli hikmah mereka mengatakan al-mukhlis alladzi yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang yang ikhlas yaitu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Ya, ini orang yang ikhlas.
Bahkan puncak dari keikhlasan, ya, ghayatul ikhlas, puncak dari keikhlasan, ya, la tuhibbu mahbadatan nasi, tatkala engkau tidak menyukai pujian manusia. Maka ini puncak dari keikhlasan. Ini kiat yang ketiga agar kita terhindar dari penyakit riya. Adapun kiat yang keempat agar kita terhindar dari penyakit riya, ada mutarkil amal bihujjati ijtinabi wuqu' fi riya. Tidak meninggalkan amalan dikarenakan beralasan takut terjatuh kepada riya. Karena kalau orang berasumsi seperti tersebut, ya, maka ia sungguh telah terjatuh pada riya. Kenapa kamu nggak sholat? Ah, saya takut riya. Padahal dia udah riya. Gitu. Orang yang ikhlas itu, ya, ada komentar atau nggak ada komentar, tetap ibadah dia. Nggak mempusingkan komentar orang lain. Gitu. Bahkan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syu'abul Iman, ya, beliau mengatakan, tarkul amal li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amalan dikarenakan manusia, ini adalah riya. Dan beramal karena manusia, ini adalah kesyirikan. Adapun ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kau dari dua hal tersebut. Jadi kita beribadah bukan karena manusia, dan tidak meninggalkan amalan bukan karena manusia, tapi karena apa? Karena Allah. Gitu. Adapun yang terakhir, yang kelima, ya, di antara kiat agar kita terhindar dari penyakit riya, al-iksaru minal a'mali salihah allati tuzakkiru al-akhirah ka ziyaratil kubur, yaitu dengan memperbanyak amal soleh yang mengingatkan kita akan hari akhirat. Seperti apa? Seperti berziarah kubur. Karena kalau orang memperbanyak amal soleh, ya, dan amal soleh tersebut mengingatkan ia akan hari akhirat, maka ia akan berusaha, maka ia akan giat dalam beribadah. Ia akan tahu bahwasannya kalau ia mati, ia butuh pahala. Dan pahala yang akan menemani dia di akhirat, yang akan menolong dia di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik, salasatun yattabi'ul mayyit. Ada tiga perkara yang mengikuti orang yang meninggal. Ya. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ia diikuti dengan hartanya, dengan keluarganya dan amalnya. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Adapun, ya, akan tetapi yang dua kembali, yang satu menetap bersamanya. Apa itu? Yang kembali keluarga dan harta. Orang kalau udah meninggal, keluarganya nggak ada yang ikut. Istri sekalipun di dunia dia mengatakan cinta kepada kita, kalau udah meninggal nggak mau ikut. Sekalipun motonya barang-barang apa? Motonya barang-barang sehidup semati. Tapi kalau udah mati nggak ada yang mau ikut. Ya. Begitu juga dengan harta kita. Ya. Harta yang kita miliki nggak bisa kita bawa ke kuburan. Sekalipun dibawa ke kuburan nggak bermanfaat. Wa yabqa amaluhu, dan yang setia menemaninya adalah amal solehnya. Maka agar kita terhindar dari penyakit riya, perbanyaklah amalan, ya, amal soleh yang dapat mengingatkan kita akan hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari penyakit riya ini,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlis, yang ikhlas tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.